Di dalam Al-Quran terdapat beragam cerita tentang umat-umat terdahulu. Kisah-kisah tersebut tertulis dalam Al-Quran dengan tujuan agar umat Islam dapat mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, umat Islam diharapkan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dapat menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah yang menarik yang akan kita bahas di video kali ini adalah kisah kaum Nabi Lut yang terhasut oleh tipu daya iblis, sehingga terjadinya kasus sodomi pertama dalam sejarah umat manusia. Kebejatan kaum Nabi Lut ini bermula dari kedengkian iblis terhadap kelebihan yang dimiliki oleh kaum ini. Bagaimana kisah ini selengkapnya? Simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita, kaum Lut atau kaum Sodom adalah kaum yang mempunyai banyak kelebihan. Di antaranya adalah semangat gotong royong dan persatuan yang kuat. Mereka terbiasa pergi bekerja bersama-sama dengan meninggalkan anak dan istri di rumahnya. Kelebihan yang dimiliki oleh mereka, rupanya tidak disukai oleh iblis. Sehingga si iblis ini melakukan berbagai cara untuk merusak tatanan kehidupan yang telah melekat pada mereka. Namun ternyata, upaya yang telah dilakukan oleh iblis ini belumlah berhasil, dikarenakan begitu kuatnya persatuan dan kesatuan yang mereka miliki. Namun hal tersebut tidaklah membuat si iblis ini merasa putus asa. Kemudian si iblis menemukan cara yang licik untuk merusak kaum Lut, yaitu dengan cara merusak hasil pekerjaan mereka secara sembunyi-sembunyi. Keesokan harinya si iblis melakukan aksi liciknya ini, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang telah melakukan perusakan. Hal ini membuat masyarakat merasa kesal, sehingga mereka pun sepakat untuk menghukum mati pelaku pengerusakan tersebut jika tertangkap. Pada hari berikutnya iblis menjalankan kembali aksinya, namun kali ini menyamar sebagai pemuda yang tampan. Ketika sedang menjalankan aksinya ini, ternyata apa yang dilakukan si pemuda tampan jelmaan iblis ini diketahui oleh sekelompok masyarakat. Mereka pun menangkap si pemuda tampan itu dan akan dihukum mati. Namun sebelum dilaksanakannya hukuman, si pemuda ini dikurung terlebih dahulu oleh masyarakat untuk ditanyakan tentang asal-usul pemuda tersebut. Masyarakat pun menjaga tempat si pemuda itu dikurung, secara bergantian. Ketika malam hari, si pemuda itu berpura-pura menangis dan meratap begitu sedih. Sehingga si penjaga pun merasa kasihan melihat keadaannya. Si penjaga itu kemudian bertanya, "Apa yang terjadi denganmu wahai pemuda?" Kemudian dijawab oleh si pemuda, "Ketahuilah penjaga, ayahku selalu memeluk aku ketika aku mau tidur." Karena tidak tega dan merasa kasihan terhadap pemuda itu, akhirnya pemuda itu pun dipeluknya. Ketika sedang dipeluk, si pemuda tampan itu terus berusaha menggoda dengan gerakan-gerakan nakal yang dapat membangkitkan syahwat si penjaga tersebut, sehingga si penjaga itu pun tergoda oleh si pemuda tampan itu. Si penjaga terpancing oleh nafsu iblis, dan mulailah pemuda tampan jelmaan iblis itu mengajarkan kepada si penjaga, sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh peradaban manusia sebelumnya. Inilah penyimpangan seks pertama di muka bumi yang dilakukan oleh kaum Lut atau kaum Sodom sehingga kemudian dikenal dengan sodomi. Pagi harinya ketika si penjaga terbangun dari tidurnya, pemuda tampan jelmaan iblis itu sudah tidak ada. Si penjaga pun menceritakan kejadian semalam kepada teman-temannya, sambil mempraktikkan apa yang telah dilakukannya semalam dengan si pemuda tampan jelmaan iblis itu. Sehingga membuat teman-temannya itu pun penasaran, sampai akhirnya mereka pun melakukan hal yang menyimpang tersebut. Seiring berjalannya waktu, kerusakan moral tersebut telah menyebar kemana-mana dan menjadi kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum Sodom. Sahabat berbagi cerita. Keberhasilan tipu daya iblis terhadap kaum Sodom ini, rupanya tidak sampai di situ saja. Setelah rusaknya kaum Sodom dari golongan laki-laki, selanjutnya iblis ingin merusak golongan perempuan dari kaum ini. Jika sebelumnya iblis menjelma sebagai pemuda tampan, maka kali ini si iblis menjelma menjadi seorang perempuan yang cantik menawan, dan mulailah menghasut kaum perempuan dengan mengatakan, "Apakah kalian sudah tahu, sesungguhnya laki-laki kalian sudah saling suka sesama mereka, dan itu artinya kalian tidak dibutuhkan lagi." Kemudian para wanita itu menjawab, "Iya, kami telah mengetahuinya." Iblis pun kemudian membujuk para wanita itu untuk melakukan hal yang sama yang telah dilakukan oleh kaum laki-laki mereka. Sehingga para wanita itu pun tergoda oleh bujuk rayu iblis.
Perbuatan bejat itu mereka lakukan secara terang-terangan, bahkan jika ada musafir yang datang dari kota lain. Mereka akan merampoknya dan tega memperkosa bila mereka sukai. Laki-laki memperkosa laki-laki, wanita memperkosa wanita. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, kerusakan moral yang dilakukan oleh kaum Sodom ini begitu sangat parah. Sehingga Allah kemudian mengutus Nabi Lut untuk menyadarkan mereka. Namun, tidak semudah itu membawa kaum Sodom kembali ke jalan Allah. Mereka tetap saja bermaksiat dan melakukan kejahatan. Pada akhirnya, Nabi Lut berdoa kepada Allah agar semua kaum Sodom diazab seberat-beratnya lantaran tidak mau mengikuti jalan yang benar. Setelah sekian tahun berdakwah, tidak ada seorang pun di kota Sodom yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya keluarga Muslim di kota Sodom adalah keluarga Nabi Lut, dan tidak semuanya beragama Islam. Hanya Nabi Lut dan kedua putrinya yang taat dalam agama, sementara sang istri tetap tidak beriman. Karena itulah, Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia meminta pertolongan untuk melawan kaumnya yang tidak beriman dan masih suka bermaksiat. Sebagai jawaban atas doa Nabi Lut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim 3 malaikat yang menyamar sebagai laki-laki ke rumah Nabi Ibrahim sebagai tamu. Namun, Ibrahim tidak mengenali para malaikat tersebut. Dia lantas menyiapkan hidangan untuk para tamunya, namun ketiga laki-laki itu menolak makanan tersebut. Takut sekaligus penasaran, Nabi Ibrahim lantas bertanya, "Siapakah kalian?" Malaikat menjawab, "Jangan takut, kami adalah para malaikat Allah. Kami telah dikirim kepada orang-orang Lut. Kami memberimu kabar gembira tentang seorang putra yang memiliki banyak pengetahuan dan kebijaksanaan." Nabi Ibrahim kemudian menyadari bahwa hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi penduduk Sodom sudah semakin dekat. Akan tetapi, ia juga merasa khawatir akan keselamatan Nabi Lut. Para malaikat memberikan keyakinan kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Lut dan keluarganya akan diselamatkan. Kemudian, ketiga malaikat tersebut mengunjungi rumah Nabi Lut. Nabi Lut terkejut melihat betapa tampannya mereka. Mengingat risiko yang dihadapi di tengah kaum Sodom, Nabi Lut segera mengajak mereka masuk ke dalam dan menutup pintu dengan rapat. Nabi Lut berpesan kepada istri dan 2 putrinya, agar menjaga rahasia kedatangan para tamu tersebut. Dia khawatir bahwa jika kaum Sodom mengetahui tentang kedatangan mereka, akan terjadi hal buruk. Nabi Lut merasa tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi kaum Sodom yang penuh dengan kekejaman dan nafsu berbuat dosa. Namun sayangnya, informasi mengenai ketampanan 3 tamu tersebut dengan cepat menyebar. Hal ini terjadi karena istri Nabi Lut yang tidak beriman langsung membocorkan rahasia ini kepada kaum Sodom. Karena perilaku istri Nabi Lut yang selalu membocorkan informasi terkait dakwahnya, upaya dakwah Nabi Lut seringkali mengalami kegagalan. Sebagai imbalannya, istri Nabi Lut menerima emas dan perak dari kaum Sodom. Kekhawatiran yang dirasakan oleh Nabi Lut akhirnya menjadi kenyataan. Informasi tentang 3 pria tampan cepat menyebar melalui pembicaraan dari satu orang ke orang lain. Tanpa menunggu lama, penduduk Sodom bergegas menuju rumah Nabi Lut, tertarik untuk melihat tamu-tamu tersebut dan memuaskan nafsu mereka. Namun, Nabi Lut tidak membuka pintu rumahnya. Dari dalam rumah Nabi Lut berteriak, "Silahkan kembali ke rumah masing-masing, jangan ganggu para tamu yang datang dari jauh. Kalian harus menghormati dan menghargai mereka." Sayangnya, seruan Nabi Lut diabaikan. Ia akhirnya terkepung oleh penduduk Sodom yang berkerumun di luar rumahnya. Dalam momen terakhir tersebut, Nabi Lut memberikan peringatan terakhir kepada kaumnya untuk menjauhi perbuatan dosa. Dia menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan untuk menjaga kelangsungan umat manusia di bumi ini. Nabi Lut juga berupaya memperingatkan kaumnya, meminta mereka untuk kembali kepada istri-istri mereka dan menghindari perbuatan dosa sebelum mereka dihukum dengan azab pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sekali lagi, semua usaha Nabi Lut tidak dihiraukan. Penduduk Sodom semakin mendekat dan berusaha mendobrak rumah Nabi Lut dari berbagai arah. Dengan berat hati Nabi Lut berkata, "Sungguh, aku tidak lagi memiliki kekuatan untuk mencegah mereka menyerbu rumah ini. Aku tidak memiliki senjata atau kekuatan fisik untuk melawan tindakan mereka. Aku juga tidak memiliki dukungan dari keluarga atau sanak saudara yang ditakuti oleh kaumku. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah, aku tidak mampu melindungi kalian dari gangguan mereka." Melihat ketakutan Nabi Lut, para pria tampan akhirnya mengungkapkan identitas mereka kepada Nabi Lut bahwa mereka adalah malaikat Allah yang diutus untuk membawa azab yang dahsyat kepada penduduk Sodom.
Mendengar pengakuan ini, Nabi Lut merasa takjub karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dengan cepat, menjawab doa-doa dan kekhawatirannya. Para malaikat tersebut kemudian menunjukkan azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuka pintu rumahnya secara luas, sehingga orang-orang yang memiliki kecenderungan homoseksual dapat masuk. Ketika pintu dibuka, penduduk Sodom dengan cepat menyerbu dan berusaha masuk ke dalam rumah dengan berebutan. Namun, tiba-tiba pandangan mereka menjadi gelap dan mereka tidak dapat melihat apapun. Meskipun mereka mencoba mengusap mata mereka berulang kali, tetapi mereka tetap buta dan tidak dapat melihat apapun. Para penyerbu rumah Nabi Lut masih dalam keadaan kebingungan, berdesakan satu sama lain, dan berteriak-teriak karena mereka tidak tahu mengapa tiba-tiba mereka menjadi buta. Di tengah kekacauan itu, para tamu yang sebenarnya adalah malaikat, menyampaikan kepada Nabi Lut agar segera meninggalkan perkampungan tersebut sebelum azab yang lebih besar datang. Para malaikat itu memperingatkan Nabi Lut untuk pergi dengan segera bersama keluarganya, karena waktu yang tersisa tidak banyak. Azab yang sudah terlihat akan segera ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyarankan agar Nabi Lut dan keluarganya segera berangkat meninggalkan kota tanpa melihat ke belakang. Di tengah malam, Nabi Lut keluar dari rumah bersama istri dan kedua putrinya. Dengan langkah cepat, mereka berjalan menuju keluar kota, sesuai petunjuk para malaikat agar tidak menoleh ke kanan atau kiri. Namun, istri Nabi Lut tidak mematuhi petunjuk tersebut. Secara diam-diam, dia berjalan di belakang rombongan Nabi Lut dengan langkah yang lambat. Ia meragukan kebenaran perkataan para malaikat mengenai datangnya azab yang mengancam kaum Sodom. Tidak bisa menahan rasa ingin tahu, istri Nabi Lut akhirnya menoleh ke belakang. Sayangnya, keputusannya itu membuat azab yang sudah dekat akhirnya menimpanya. Setelah berhasil melampaui batas kota Sodom saat pagi hari, tiba-tiba bumi mulai mengguncang dengan hebat. Kota Sodom bergoyang-goyang seperti ombak di lautan. Angin kencang menerpa dari segala arah, hujan deras disertai petir dan batu-batu besar berterbangan, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Sementara itu, orang-orang buta dari kaum Sodom yang masih kebingungan, panik berusaha melarikan diri. Banyak di antara mereka yang tertimpa runtuhan bangunan, termasuk istri Nabi Lut. Dia adalah contoh dari orang yang sangat munafik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Lut kembali ke kota Sodom untuk memulai hari-hari baru dalam berdakwah. Ia tetap mempertahankan semangat untuk membawa kaumnya menuju jalan Islam. Nabi Lut terus meneguhkan imannya dan berharap agar kaumnya segera menyadari kesalahan mereka dan kembali kepada jalan yang benar menurut ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat berbagi cerita, jadi itulah kisah tentang kaum Nabi Lut yang terhasut oleh tipu daya iblis, sehingga terjadinya kasus sodomi pertama dalam sejarah umat manusia. Sekian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar atas hidayah dari Allah, apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di video kisah yang menarik selanjutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.